Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita di Kamis pagi, dan khusus untuk Kamis di pekan terakhir itu kita berikan kesempatan untuk sesi konsultasi waris secara gratis. Dan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dan sudah bergabung di Zoom meeting yang sudah di-share ya, meeting ID dan passcode-nya itu di poster kajiannya, nanti bisa raise hand jika ingin bertanya, nanti akan diberikan kesempatan sesuai dengan urutan raise hand. Jadi yang sudah raise hand jangan diturunkan karena akan tergeser dengan peserta lain, kecuali jika sudah selesai ya bertanya gitu. Baik, itu saja sebagai pembuka. Nanti kita berikan kesempatan dari yang paling atas. Nanti operator akan bantu untuk open mic-nya. Nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Yang pertama siapa? Silahkan. Yang pertama urutan resen. Bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Cek. Sudah open mic-nya? Boleh dicek. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi. Baik, silakan. Baik, pertanyaan saya, seorang mayit perempuan meninggalkan harta 160 juta. Adapun ahli waris yang ditinggalkan, Beliau wafatnya kapan, Bu? sekitar tahun 70-an, Ustadz. Baik, saat beliau wafat, suaminya ada nggak? Tidak ada. Berarti janda dia nih? Ya, janda. Oke. Terus saat beliau wafat, orang tuanya ada nggak? Tidak ada. Sudah wafat duluan? Sudah wafat duluan. Baik. Terus ada anaknya nggak? Ada 2 anak perempuan. Terus anaknya cuma 2? Ada 3, tapi yang satu anak laki-lakinya sudah meninggal lebih dulu dari si mayit yang janda itu. Baik, berarti anaknya ada 3. Ya, 1 laki, 2 perempuan. ya. Terus yang laki sudah wafat duluan. Ya, Yang laki ini punya nggak anak laki atau anak perempuan? punya 5 cucu. 5 cucu laki-laki. Jangan dibahasakan 5 cucu. Saya bertanya, Baik. anak laki ini punya 5 anak enggak? Ya, punya anak 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Baik, berarti anak laki-lakinya dia ini punya anak 7. Ya, 7 tadi berapa lakinya? 5, Ustadz. 5. Yang perempuan 2. Iya, yang perempuan 2. Terus laki ini meninggal kapan ini? Sebelum 70 dia meninggal? Iya, sebelum 70. Sebelum tahun 70. Terus anaknya ini masih hidup semua ini? Di tahun 70? Ya, masih hidup semua. 7 orang ini di tahun 70 masih hidup? Masih hidup. Oke. Tadi uangnya berapa? 160 juta? Iya, 160 juta, Ustadz. Oke. Terus pertanyaannya apa? Berapa bagiannya masing-masing, Ustadz? Apa betul ada harta sisa yang diserahkan ke Baitul Mal?
Kemudian Baik, apa yang menyebabkan ada harta yang diserahkan ke Baitul Mal itu? Terima kasih Ustadz. baik. Yang pertama, jawabannya tidak ada harta sisa di dalam kasus ini. Jadi, kaidahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan al-hiku al-faraid bi ahliha. Berikan warisan itu yang porsi tertentu kepada pemiliknya. Di dalam kasus ini, siapa yang mendapatkan porsi tertentu? Jawabannya adalah dua anak perempuannya si mayit. Berarti untuk kasus tahun 1970 tadi, ketika si perempuan ini meninggal, yang hidup adalah tadi anak perempuan dua, karena dia tidak punya suami ya, si perempuan ini anak perempuannya ada dua. Kemudian dia punya anak laki dari anak laki itu ada 5 anak laki dari anak laki, dan dia punya 2 anak perempuan dari anak laki. Di sini yang kuning itu bisa dapat waris karena pertama dia berasal dari jalur laki. Jadi dia berasal dari anak lakinya si mayit, dan anak laki itu sudah meninggal sebelum si mayit. Dan di sini kasusnya kenapa masih bisa dapat, karena tidak ada yang menghalangi. Kalau anti si mayit masih punya anak laki yang lain, ya ini terhalang. Adapun anak perempuan 2 ini tidak bisa menghalangi. Nah, anak perempuan 2 itu jatahnya adalah 2/3. Dan kemudian nanti sisa harta diberikan kepada asobahnya, itu adalah anak-anak dari anak laki. Berarti di sini anak lakinya, si anak laki tadi ada 5, jatahnya kalikan 2, 10 bagiannya, yang perempuan itu 2 kali 1, 2. Berarti 12. Jadi jumlah orangnya 7, tapi jumlah bagiannya 12. Kemudian kita koreksi pecahannya di situ, ada 2/3, berarti penyebutnya 3. 2/3 dari 3 itu 2 ya. Kemudian sisanya ada 1. Nah, 1 ini tadi mau dibagikan ke 12. Kan jatahnya 1, sisanya dibagi ke 12. Hasilnya tidak bulat karena 1 dibagi 12 nanti hasilnya tidak bulat. Berarti dikoreksi penyebutnya 3 kali 12, 36. Pembilangnya dikoreksi 12 kali 2, 24, 12 kali 1, 12. Maka jatah dari 2 anak perempuan itu 24 bagi 2, masing-masing 12/36. Kemudian yang di sini 12 itu berarti untuk si anak laki dari anak laki itu masing-masingnya adalah 2/36, dan ini anak perempuan dari anak lakinya 1/36. Nah, kemudian tadi katanya ada uangnya 160 juta. Berarti 2 anak perempuan itu jatahnya masing-masing 12/36 dari 160 juta. Kemudian yang 5 anak laki dari anak laki itu masing-masing 2/36 dari 160 juta. Dan 2 anak perempuan dari anak laki ini masing-masing 1/36 kali 160 juta. 160 juta. Berarti tinggal dikalikan untuk yang tadi 2 anak perempuannya, 12 bagi 36 kalikan 160 juta. Maka setiap anak perempuannya ini mendapatkan masing-masingnya 53 juta
Rp333.333 rupiah. Kemudian untuk yang anak laki, dari anak laki itu bagiannya tadi 2/36, berarti masing-masingnya 8.888.889. Dan yang anak perempuan dari anak laki 1/36, berarti jatahnya 4.444.444 rupiah. Itu porsi ataupun bagian dari masing-masing mereka untuk kasus yang ini. Gitu ya Bu ya. Baik, silakan ke penanya yang kedua. Ibu siapa? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dengan Irina. Baik, silakan Ibu. Bismillah. Begini Ustadz, ayah saya meninggal tahun 2022 dalam statusnya duda. Sebelumnya sudah pernah menikah 2 kali, tapi sudah bercerai sebelum meninggal. Jadi dalam status duda ketika meninggal. Meninggalkan 2 orang anak, saya dengan adik saya, perempuan 1, laki-laki 1. Dan tidak ada anak lagi dari 2 pernikahan, dari pernikahan lainnya. Baik, anaknya berapa tadi? 2. Anaknya 2, perempuan 1, laki-laki 1. Baik, terus tadi ayah tahun berapa meninggalnya? Meninggal tahun 2022. Baik, terus orang tua ayah ada enggak di 2022? Sudah meninggal semua. Kakek nenek sudah meninggal, jadi ayah, bapak dan ibu dari ayah saya sudah tidak ada. Berarti meninggal sebelum 2022? Betul. Baik, terus? Sebenarnya kalau lihat dari silsilah sebenarnya tidak terlalu rumit ya Ustaz. Sebenarnya yang pertanyaannya itu, ayah saya itu kan meninggalkan harta waris berupa rumah susun dan isinya, beserta isinya, dan ada sejumlah uang tabungan. Yang uang tabungan sebesar 130 juta. Nah, yang pertanyaan saya itu sebenarnya lebih ke rumah susun dan isinya ini Ustadz. Bagaimana cara kami untuk membaginya gitu, karena saya juga tidak tahu persis kisaran nilai rumahnya itu dan isinya bagaimana cara membaginya, karena saya juga nggak tahu gitu ya isi rumah itu harga-harganya itu seperti apa gitu Ustadz. Rumah susunnya mau dijual berarti? Nah, itu juga jadi bahan pertanyaan saya, sebaiknya dijualkah atau disewakan Ustadz, yang lebih meringankan gitu buat ahli waris. Baik, sudah? Sudah, itu saja Ustadz. Baik, pertama kaitannya dengan kepemilikan ya. Jadi kalau yang wafat tadi hanya meninggalkan 1 anak laki dan 1 anak perempuan, dia tidak punya pasangan, dia orang tua sudah tidak ada sebelumnya, maka nanti yang anak laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1, sehingga totalnya nanti 2/3, yang sini 1/3. Bagaimana dengan rumah susun? Ya sama, rumah susun itu berarti milik berdua. Ada yang punya 2/3 dan ada yang punya 1/3. Lalu bagaimana dengan status si rumah susun tadi? Apakah akan tetap disewakan atau dijual? Terserah, itu sesuai dengan kesepakatan. Yang penting nanti rumah susunnya apakah mau tetap milik berdua atau nanti diakuisisi oleh salah satu. Kalau yang mengakuisisi adalah misalkan si 1/3, berarti dia butuh membeli 2/3 biar 100% jadi punya dia. Kalau yang mau mengakuisisi si 2/3, berarti nanti dia butuh tambahan beli 1/3 tadi supaya 3/3 punya dia, gitu ya. Nah, kemudian kalau cara menilai berapa harganya dari rumah susun itu,
ya tentu kita akan melihat kepada harga pasar. Nah, dari mana tahu harga pasar? Ini ditanya kepada praktisi, ditanya kepada orang-orang yang biasa berkecimpung di masing-masing objek. Nah, rumah susun tadi misalkan terdiri yang jelas komponen dasarnya tanah. Kan tidak mungkin tidak ada tanahnya kan. Nah, tanah tinggal dilihat berapa harganya per meter persegi. Nanti kan akan ketahuan, oh si rumah susun ini luas tanahnya misalkan 1000 meter persegi. Nah, kalau di situ per meternya 20 juta, ya tinggal 20 juta kali 1000 gitu. Kemudian komponen lain ada bangunan. Nah, bangunan ini biasanya ada nilai tapi tidak begitu signifikan jika dibanding dengan tanah. Terus ada lagi yang ketiga, komponen isi. Nah, isi itu nanti bisa dikategorikan gitu ya. Ada yang kategorinya sofa mungkin, ada yang kategorinya kasur gitu ya. Kalau memang ada yang mungkin nanti kategorinya perabot yang lain gitu ya. Nah, nanti tinggal dikelompokkan saja. Ini tuh nilainya berapa sih kira-kira gitu kan. Bisa nanti modelnya dijualnya ecer. Kalau mau dijual ya, dijual ecer itu artinya si perabotnya berapa satunya, si kasurnya berapa. Itu kalau jualnya eceran. Tapi bisa nggak kalau jualnya satu paket? Bisa saja. Jadi ditaksir tanah ini kalau dibeli borongan, ya tanah plus bangunan plus isi, itu kira-kira 3 komponen itu nilainya berapa. Nah, nanti kan akan ketahuan dari jatah mereka ini. Saya perlu membeli 2/3 misalkan, atau saya perlu membeli 1/3. Kalau memang mereka tidak mau, saya nggak mau rumah ini, kamu pun tidak mau, ya sudah tawarkan ke orang lain, pihak ketiga. Sehingga yang dilepas 3/3 itu ke orang lain selain ahli waris. Itu bisa gitu ya. Nah, kalaupun mau tetap dijalankan berdua juga boleh, tapi secara status itu milik berdua. Ini kalau bicara cara menilai daripada rumah susun termasuk isi-isinya, ya nanti tergantung modelnya. Apakah mau dinilainya secara gelondongannya, satu paketan semua tanah, bangunan, isi. Dan isi itu kan juga biasanya orang akan menaksir ya. Untuk menaksir itu kan harus tahu itemnya juga. Itemnya ada apa aja di situ. Ada kompor gas misalkan, ada di situ kulkasnya dan yang lain. Itu tentu ada daftarnya juga. Nah, nanti akan ditaksir. Oh, sofa yang kayak gini nih kalau beli bekas atau dijual ke loa atau ke pasar yang bekas-bekas itu nilainya sekian. Itu teknisnya. Dan masalah apakah kita tetap berkongsi milik berdua atau kita pisah dijual ke salah satu, itu sekali lagi kembali kepada ahli waris. Yang penting keluarga mereka harus tahu kalau memang mau berkongsi tetap, ya ini adalah milik berdua. Nanti kalau salah satunya meninggal, ini akan jatuh kepada ahli warisnya. Kalau yang meninggal perempuan akan diberikan kepada ahli warisnya 1/3 ini. Kalau yang laki-laki ini meninggal, kita akan cek lagi ahli warisnya. Jadi paling enak mumpung masih hidup, kalau bisa dipisah saja. Dipisah itu diakuisisi salah satu kalau punya duit. Kalau nggak mampu ya sudah, jual keluar, dapat dalam bentuk uang, belikan aset yang lain. Tapi terpisah. Walaupun tadi kalaupun mau tetap gabung kongsi ya nggak apa-apa juga. Jadi syariat tidak sampai mengintervensi itu secara teknis ya. Itu kembali ke keputusan masing-masing pemilik. Wallahu alam. Baik, yang berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Siapa yang penanya berikutnya? Saya Samsung. Yang nama akunnya Samsung siapa? Assalamualaikum Ustaz. Saya Ustaz. Oke. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, semoga Ustaz diberikan kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Amin. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Saya ini 3 bersaudara Ustaz. Saya anak Pak, suaranya nggak jelas Pak. Bapak kalau ngomong tolong dekat ke mic-nya Pak. Oh ya. Dan Udah jelas ya Ustaz ya. Vokalnya tolong diperjelas, jangan kayak bisik-bisik atau ngeremeng. Oh ya, ini udah jelas Ustaz ya sekarang.
Baik, silakan. Ustaz, saya ini tiga bersaudara Ustaz. Saya anak laki-laki terakhir Ustaz. Nah, orang tua saya sudah nggak ada dua-duanya Ustaz. Bapak dulu yang lebih nggak ada Ustaz sebelum saya. Bapak meninggal tahun berapa? 25 kemarin Ustaz. Halo. Kita ini ditinggalin. Bapak dengar suara saya nggak? Dengar Ustaz. Tadi saya tanya, Bapak meninggalnya tahun berapa? Tahun 2014 Ustaz. 2014. Kalau Bapak pakai headset, dicopot aja headsetnya, Pak. Karena Oh, iya, kadang iya. headset itu bikin masalah. Oh iya Ustaz. Baik. Ayah meninggal 2014. Ibu? 2004. Ibu 2025 Ustaz. Ibu 2025. Tadi Iya. anaknya ada berapa? Ada 3 Ustaz. 3. Berapa lakinya? 1. Berarti 2 perempuan. Iya, betul. Laki 1, 2 perempuan. Saat ayah wafat, orang tua ayah masih ada nggak? Nggak ada, sudah nggak ada Ustaz. Saat ibu wafat, orang tua ibu? Nggak ada juga. Baik, lanjutkan pertanyaannya. Nah, cuman jadi gini Ustaz, ketika ibu saya sudah nggak ada, kita nih dapat info Ustaz, info yang cukup mengejutkan Ustaz, bahwa kalau kakak saya yang pertama itu adalah anak yang tidak mempunyai nasab Ustaz. Jadi Anak yang apa, Pak? tidak mempunyai nasab Ustaz. Berarti dia dikutip, dipungut. Bukan Ustaz, lahir di luar nikah Ustaz. Oh, kalau lahir di luar nikah ada nasabnya ke ibunya. Oh, ada nggak ya Ustaz ya? Oh, ada ibu Ya, Ustaz. berarti ini nanti ada 1 perempuan ya? Iya, anak yang pertama Ustaz. Oke, berarti dia ini nanti 1 perempuan ini dia hanya dapat di 2025. Di 2014 dia bukan ahli waris. Karena dia di luar nikah. Terus? Nah, permasalahannya gini Ustaz. Waktu bapak meninggal itu nggak ada pembagian waris Ustaz, karena kita memang kurang ilmu Ustaz. Kedua juga memang ibu yang memegang semuanya itu Ustaz, gitu. Baik. Nah, setelah itu semua setelah kita tahu kakak saya itu ada permasalahan seperti itu, semua kita ditinggalin ada 3 rumah Ustaz, 3 rumah. Cuman kakak saya yang pertama itu yang bermasalah itu dia menguasakan Ustaz, menguasai gitu. Ada beberapa emas, uang dan rumah Ustaz. Sampai saya dan kakak saya yang kedua tuh kayaknya udah capek mempermasalahkan. Nah, saya bilang sama kakak saya yang kedua, saya bilang udah saya mau syariat aja. Tapi kalau memang nggak mau, ya udah saya berlepas. Saya nggak mau tahu semua, mau urusan waris saya lepas dari itu semua. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau saya melakukan itu, apakah saya berdosa Ustaz? Walaupun jujur Ustaz, di hati saya sangat jengkel dan kesal Ustaz gitu. Tapi saya rasa saya sangat capek dengan kondisi seperti ini gitu Ustaz. Jadi saya berpikir kalau saya bilang sama kakak saya itu kalau bukan jadi rezeki saya ya udah sana ambil aja. Tapi kalau memang masih rezeki saya pasti sampai ke tangan saya. Saya mengucap itu, apakah saya salah Ustaz seperti itu? Baik. Yang pertama yang harus didudukkan dan harus dipahamkan bahwa anak yang tadi di luar nikah ini dia bukan ahli waris di 2014. Sehingga yang bisa kita input di 2014 itu hanya 3 orang saja. Berarti nanti untuk kasus yang 2014 ketika si laki-laki ini meninggal, maka ada istri di situ, kemudian ada anak laki 1 dan ada anak perempuan 1. Ya. Berarti istri nanti dapatnya 1/8, anak laki anak perempuan dapat sisa, dan kemudian anak lakinya 2, perempuan 1, total 3. Berarti pecahannya 8, penyebutnya 8, 1, sisa 7. 7 bagi 3 nggak bisa. 8 kalikan 3, 24, pembilangnya dikoreksi, 3, 21. Maka bagian istri 3/24, lalu bagian anak lakinya ini 14/24, dan ini 7/24.
Nah, yang dibagikan ini kalau mau dikonversi ya dalam bentuk persen nanti akan ketahuan. 3 bagi 24 kalikan 100 itu 12,5%. Lalu yang 14 per 24 itu 58,33%. Baru kemudian yang 7 per 24 itu adalah 29,17%. Nah, nanti jatah si istri ini yang 12,5. Nah, ini kan masalahnya kadung banyak ya, kadung lama ini ke pendingnya. 2014 ke 2026 itu 12 tahun ya. 12 tahunan. Nah, di 2025 nanti yang dapat 2025 ketika si perempuan ini meninggal, ini kan jatah dia tadi 12,5 yang dari suaminya. Baru anak yang tadi di luar nikah itu muncul di sini. Jadi ada anak laki 1 dan kemudian ada 2 anak perempuan. Karena yang meninggal ibu, nasabnya ke ibunya. Maka di sini dia dapat anak lakinya 2, anak perempuannya dapat 1 kali 2, 2, totalnya 4. Jadi ini 2/4, ini masing-masing 1/4. Berarti kalau dikalikan dengan 12,5 gitu ya. Ini nanti 12,5-nya kepecah, 2 bagi 4 kali 12,5. Nah, anak lakinya dapat lagi itu 6,25 tambahannya dari jatah ibunya. Anak perempuan 1/4. Berarti 3,125 masing-masing. Berarti kalau mau direkap, nanti tinggal direkap. Rekap itu berarti ada yang anak laki dari si 2014 dan 2025. Lalu kemudian tadi yang anak perempuan 2014 dan 2025. Sama tadi ada 1 anak perempuan dari si 2025. Nah, anak perempuan yang 1 kali tadi cuma dapat dia 3,125%. Nah, kemudian untuk anak lakinya tadi ditambahkan jatah dia dari bapaknya 58,33 ditambah 6,25. Berarti aslinya jatah anak laki ini 64,58%. Kemudian untuk yang anak perempuan tadi 29,17 ditambah 3,125. Berarti dia punya ini 32,295%. Maka kalau hartanya misalkan ada 10 miliar, ya sudah dikalikan aja. Misalkan kalau ini dikali dengan 10M ya, ini contoh saja. Untuk memberikan gambaran gitu ya, karena saya nggak tahu nilai dari 3 rumah yang disebut atau harta ayah itu berapa ya. 64,58% dari 10 miliar berarti hasilnya 6,458M. Jatah dia 6,458M, berarti 6.458.000.000 kan gitu. Kalau yang ini berarti tadi dia punya 32,295, berarti ini 3,229 gitu ya M. Nah, yang di sini dia hanya punya 3%,125. Nah, berarti jatahnya cuman 312,5 juta. Jadi yang ini dikasih tahu kalau kamu itu hakmu hanya 3,125%. Berarti kalau misalkan saya mau ngambil rumah yang harganya lebih tinggi, ya berarti kamu harus keluar uang, bayar ke ahli waris. Gitu. Kalau dia sudah dikasih tahu masih ngeyel, dikasih tahu tetap maksa, ya sudah. Itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla.
Yang penting kita sudah menegakkan hujjah kepada dia, menjelaskan bahwa kamu tidak ada hak di tahun 2014, tapi dia tidak terima, yaitu urusan dia dengan Allah. Masalah harta yang dia ambil secara haram, ya dia harus ganti, dia harus kembalikan. Nah, kita yang tadi jatahnya, saya harusnya kan sekian, tapi baru dapat sebagian. Ya sudah, nanti akan ada hitungannya pada hari kiamat. Kalau mau sudah upayakan belum dapat di dunia, nanti di akhirat. Itu makanya kenapa butuh dihitung supaya ketahuan sebenarnya orang ini punya hak berapa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan kalau masih ada penanya berikutnya. Siapa? Andi, silahkan. Bisa di open mic-nya kalau masih ada yang bertanya. Halo Ustadz. Ya. Oh, oke. Halo Ustadz. Ini yang mana? Saya dulu Andi Amelia atau Pak Heri dulu ya Pak? Tadi saya kalau nggak salah tadi saya ke 5 kayaknya. Berarti kalau Operator udah tergantung Andi Amelia operator. bukan, Pak? Di operator urutannya siapa dulu? Andi Saya- Amelia dulu. Saya ya Pak, Andi Amelia. Ya, Andi Amelia saya Pak. Apa Pak Heri dulu? saya nggak tahu. Tunggu coba operator. terserah, kalau saya duluan boleh, ibu duluan boleh. Ya, Enggak, makanya saya acuan tunggu dulu. Saya- Acuannya di laptopnya operator. Oh iya. Operator siap. Siapa sih? Oke, kata operator Andi Amelia. Oke baik, Silakan. oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Salam. saya mau menanyakan ini. Kakek saya itu anggap aja X ya Pak, menikah gitu. Kakek saya itu punya 9 orang anak. Enggak 5 usah pakai laki-laki. X. Dia bilang aja laki atau perempuan. Oh, laki atau kakek. Kakek saya itu laki-laki, meninggal tahun 89. Kakek saya ini punya 9 orang anak, 5 laki-laki. Saat dia meninggal ada nggak istrinya? Ada, iya. Istrinya hidup di 89. Iya, hidup. Meninggal Oke. tahun 2000. Istrinya meninggal tahun 2000. Iya, betul. Terus saat Meninggal tahun dari 2000. 89 ke 2000 istrinya itu nikah lagi nggak? Tidak. Oke. Jadi kakek saya meninggal tahun 89, istrinya tahun 2001. Ustadz, maaf, 2001. Baik. Nah, Tolong punya informasinya jangan salah-salah ya. ya maaf, Pak. Maaf, Ustadz. Punya anak 9 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Baik. Nah, Tunggu dulu. ya. Berapa perempuannya tadi? Yang laki-laki ini ada yang sudah meninggal juga. Perempuannya berapa tadi? Ustadz. Perempuannya 4. Baik. Laki-lakinya 5. Oh, perempuannya 4. Ini sebelumnya. Perempuannya 4. Ya. Nanti tolong di cross check kalau ada yang salah ya. Ini saya tulis di layar, sekalian tengok layarnya. Iya. Terus Yang ada yang laki-laki meninggal tahun 2024 baik, ada yang meninggal di 2024. dan 2000. Ini laki-laki. Sama tahun 2000. Ya. Dan satu lagi kurang lebih 6 tahun 60 atau 70 Ustadz. Itu masih sekolah. Itu laki Dan atau belum- perempuan? Laki. Tahun berapa? Sekitar 60 atau 70-an Ustadz. Baik. Terus? Kemudian yang perempuan tahun 82. Baik. 2016 Itu apa 2016? yang perempuan. Oh, ada lagi yang meninggal? Ya, ada lagi perempuan yang meninggal dan ada lagi perempuan yang meninggal di 2021. 2021. Berarti yang hidup sisa 3 ini? Ya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Nah, kemudian
ini yang 2024 kan menikah, Ustadz, punya 2 anak. Baik. Terus? Yang tahun 2000 itu punya 2 anak. Bentar, Ibu mau bahas kasus yang mana? Karena ini Nah, hanya saya, dijawab, hanya jawab satu. Karena nggak mungkin dijawab sampai selesai. Yang tahun 82 ini Ustadz yang perempuan. Ibu mau tanya kasus yang 82. Ini meninggal sebelum yang kakek saya tahun 89 itu, Ustadz. Oke, pertanyaan Ibu apa untuk yang 82? Nah, pertanyaan saya ini warisannya belum terbagi, baru mau terbagi sekarang. Warisan itu dalam bentuk tanah, Ustadz. Iya. Nah, masalahnya ini pada saat udah dibuat surat keterangan ahli waris dan surat kuasa. Nah, di sini Ustadz, menurut anak yang meninggal tahun 82 itu punya anak 5 orang. Dari pemahaman anaknya yang tahun 82 ini, Ustadz, kalau sudah meninggal pasti otomatis dapat warisan. Sependek yang saya ketahui itu tidak mendapat karena kan kakek saya tahun 89 kan masih hidup ya, Ustadz. Jadi yang 82 ini meninggal terlebih dahulu. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya itu apakah mereka ini keturunan yang tahun 82 itu berhak mendapatkan warisan atau tidak ya, Ustadz? Baik. Jadi ahli waris apa tidak? Kemudian kalau memang sebagai ahli waris perlu kalau memang tidak ini bagaimana keterangan di surat ahli warisnya, Ustadz? Itu jadi masih perdebatan gitu. Baik. Karena masih menganggap saya masuk ahli waris gitu. Nah, paman saya ini tidak menjelaskan yang hidup ini 2 orang yang laki-laki hidup ini, paman sampai tua itu tidak menjelaskan, sedangkan itu aja sih Ustadz yang saya mau tanya. Baik. Iya Bapak Ibu, kalau kasusnya complicated ya, dalam artian complicated itu di rangkaian Bapak Ibu itu ada banyak kematian ya, ada banyak kasus waris, maka kita yang berikan kesempatan mungkin hanya satu saja gitu ya, karena nanti kasihan peserta yang lain yang ingin bertanya juga gitu ya. Jadi kalau untuk di sesi yang konsultasi gratis memang kita tidak bisa maksimal untuk menguraikan semua gitu ya. Nah tadi karena yang dipertanyakan adalah apakah si 82 itu dapat waris dari 89? Jawabannya tidak. Karena si 82 itu tidak ada di 89 dan tidak hidup di 2001. Berarti yang bisa kita masukkan sebagai ahli warisnya 89. Jadi 82 ini dicoret, disilang ini. 82 disilang, kemudian 60 ini disilang. Ya, kemudian yang lain masih aman. Sehingga karena si 82 tidak hidup di 89, dia bukan ahli waris. Dan anak-anaknya ini pun bukan ahli waris. Jadi kalau ditanya, kami mau dapat waris dari 89, dia tidak punya hak. Kalau dipaksakan, ya jadi harta haram buat dia. Karena ibu kalian itu tidak hidup di 89. Ibu kalian itu hidupnya di 82. Di 89 bukan ahli waris. Lalu kemudian bagaimana jika nanti mengurus surat keterangan waris dan seterusnya? Ya silakan dikomunikasikan di mana diurus, di notaris kah atau di mana gitu ya. Ya paling gampang yang dibuat tadi yang hidup saja di 89 gitu. Karena kalau kita bicara kasus waris itu yang hidup di saat pewarisnya wafat gitu ya. Ya walaupun secara administrasi kan itu akan diminta juga nanti kakak itu ya, surat kematian dan seterusnya. Sehingga anak-anak 82 itu tidak boleh, dia tidak punya hak sebenarnya untuk menuntut karena dia bukan ahli waris dan ibunya pun bukan ahli waris, jadi tidak berhak dia untuk menggugat kasus waris 89 dan kasus waris 2001. Wallahu a'lam. Baik, silahkan ke penanya berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Nama saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, jadi posisi saat ini ibu wafat ya Ustadz. Ibu wafat tahun 2008. Baik.
Ada suaminya saat beliau wafat? Ya, ada suami, kemudian ada 3 orang anak. Anak pertama perempuan, anak kedua 3 berapa lakinya, Pak? lakinya anak pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki. Baik, laki 1, 2 perempuan. Iya, betul. Terus Nah, kemudian ada orang juga tua orang tua. orang tua mayit masih hidup nggak di Iya. 2008? Ya, nenek dari ibu, artinya ibunya ibu kami, itu Baik. tahun 2008 masih hidup. Terus sekarang masih hidup nggak dia? Kemudian tahun 2016 beliau wafat. Oke. Ya. Saat dia Jadi wafat, anaknya ada nggak? saat wafat ada anak-anaknya, itu ada 3 orang anak laki-laki, Yang perempuan ada nggak? perempuan 2. Berarti 5 yang masih hidup Iya, 5 yang masih hidup di 2016. di 2016. Satu. Tadi perempuan 2, laki 3. Iya. Ini ada yang meninggal lagi nggak? Nggak ada kan? Ada yang meninggal lagi, yang laki-laki 1, yang perempuan 1, Ustaz. Oke. Yang perempuan tahun 2025, yang laki-laki tahun 2017, Ustaz. Baik. Bapak mau tanya yang mana? Jadi begini, Ustaz, saya cerita agak latar belakang sih, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Jadi pada saat ibu wafat, aset di keluarga ibu dan ayah kami itu ada berupa tanah dan rumah dalam satu lokasi, Ustadz, ya, tapi terpecah-pecah itunya asetnya, Ustadz. Jadi kalau mungkin bisa digambarkan di bawahnya kayak sebidang tanah, 3 bidang tanah gitu, Ustadz. Yang pertama, lanjut aja, Pak. Iya, yang pertama itu bidang tanah itu yang pertama di atas itu atas nama ayah asetnya. Kemudian yang kedua itu atas nama ibu, dan yang ketiga atas nama ibu. Jadi yang ibu itu di yang satu beli siapa? Ayah atau ibu? Enggak, belum Ustadz. Jadi yang belinya. Jadi kepemilikannya kalau atas nama sertifikat, sepengetahuan saya itu adalah atas namanya itu, Ustadz. Yang beli kan bukan, sertifikat itu kan bebas, Pak. Mau dipakai nama tetangga pun boleh, Pak. Ya, poinnya adalah tanah itu yang beli duit siapa. Jadi semasa hidup itu memang ayah dan ibu kami bekerja, dan saya pun pernah tanya sama ayah bahwa kalau dari kepemilikan, walaupun atas nama sertifikat yang ayah dan atas nama ibu, saya bertanya dengan ayah. Ayah sih infonya bahwa kalau yang atas tanah dan rumah, walaupun ya ibu juga bekerja, jadi ayah saya mengklaim ya setelah ibu meninggal bahwa kalau aset tanah ya yang beli dari uang papa gitu, tapi kalau yang mama ya dari buat hidup makan sehari-hari gitu. Jadi istilahnya ayah saya pun berarti tanah itu belinya pakai uang suami. Iya, mengklaimnya meskipun sertifikatnya pakai nama istri. Iya, tapi sepengetahuan saya sih memang ibu saya kan juga bekerja dan penghasilannya juga cukup lebih dari ayah saya gitu, Ustaz. Iya, maksudnya Bapak bisa nggak membuktikan kalau ayah Bapak berbohong? Nah itu makanya saya akhirnya udah saya mengikuti informasi ayah saya dulu aja gitu, Ustaz. Oh ya sudah, kalau kita nggak bisa membuktikan dia berbohong, betul. Makanya saya percaya ucapan dengan ayah dia saya diterima. Kecuali Bapak bisa membuktikan kalau ayah Bapak berbohong, baru bisa. Saya tetap percaya sama ayah saya gitu, Ustaz. Nah, kemudian ceritanya begini, Ustaz. Jadi pada saat ibu, berarti kan itu kan bukan atas nama istri saya ya, bukan atas nama ibu saya gitu, Ustaz ya. Jadi asetnya bapak saya lah, seolah itu jadi memang bukan peninggalan gitu, Ustaz ya. Nah, jadi gini, Ustaz. Hari-hari kan berlalu ya dari tahun 2008 semenjak ayah masih hidup sampai sekarang? Ayah masih hidup. Oke. Yang perempuan pun saudara-saudara juga masih hidup. Nah, pada tahun 2020 ini kemudian nih ayah merasa terbebani dengan kondisi rumah dan tanah gitu, Ustaz. Sehingga kemudian ayah menghibahkan rumahnya nih,
membagi-bagi. Jadi dia tuh kayak membagi warisan sebelum waktunya gitu Ustadz, dari ayah sendiri Ustadz. Nah, jadi yang posisi atas namanya ayah itu ayah memberikan ke anak ketiganya, laki-laki, anak laki-laki. Kemudian anak bagian yang keduanya itu anak yang 2 tanah atas nama ibu itu dibagi kepada anak perempuan masing-masing. Jadi pas tuh Ustadz dapatnya, dan dilalah juga memang qadarullahnya itu jadi porsinya kayak porsi, menurut ayah itu kayak porsi warisan 211 gitu Ustadz. Jadi dia nggak jadi dia menghibahkan aja gitu dari versinya dia gitu Ustadz. Kalau hibah harus 1:1, Pak. Nggak boleh Nah, 2:1. oh iya, oke. Tapi ayah saya sih ngasihnya seperti Ustadz, ini yang tanah atas nama saya, kata ayah saya ini buat yang laki-laki. Ya, anak laki-lakinya nanti harus nyusuin, Pak. Kalau Bapak nerima 1 miliar, adik Bapak nerima 500, Bapak harus keluar uang. Nggak boleh Bapak ngambil double di situ. Itu bukan waris. Tapi yang bagi ayah saya itu Ustadz itu. Jadi ayah saya udah ini kita ngebagiin. bicara hibah, Pak. Hibah itu oke. nggak pakai aturan waris. Iya, nggak pakai aturan waris, tapi istilahnya kan karena bersifatnya hibah nih, jadi ayah saya menghibahkan aja kan, Ustadz. Iya, hibah untuk anak itu sama rata, Pak. 1:1. Oh, tapi kalau ayah saya membaginya seperti itu, apakah harus diubah sesuai dengan sama rata itu, Ustadz? Iya, Bapak yang keluar duit. Paham nggak? Oh, okay. Bapak kan nerimanya double kan? Lebih banyak Bapak dapat kan? Iya. Nah, Bapak keluar duit. Jadi kalau hartanya ayah itu tadi yang di sini dikasih 500 juta. Di sini kasih 500 juta. Bapak dikasih 1 M. Berarti Bapak harus keluar, itu kan harta 2 M. 2 M bagi 3 berapa? 600-an kan ya? 600-an ya. Ya, Bapak keluar duit lah. Bapak keluarin 400 jutaan. Di sini tambahin dia berapa itu? Jadi Bapak nggak boleh ngambil 1 M itu sendiri, keluarin ke sini. Oh, oke, baik Ustadz. Jadi itu posisinya nanti saya coba bicarakan dengan keluarga Ustadz. Nah, kemudian gini Ustadz, kan ini sepengetahuan ayah saya nih, jadi dia sudah membagikan dan semuanya udah pada ridho Ustadz. Nah, kemudian nih karena sudah dihibahkan. Ya, caranya salah, Pak. Cara baginya salah. Oh, oke. Berarti harus diluruskan dulu Ustadz itu ya. Cara baginya transfer dulu ke mereka, Pak. Ridho itu kalau kita ngelawan ayah nggak bisa, Pak. Masukkan duitnya ke sama rata ke masing-masing ini, Pak. Walaupun meskipun yang baginya ayah dan semua daripada ridho tetap harus saya ganti juga Ustadz berarti ya. Berani nggak, Pak, anak yang dikasih 500 juta protes, Pak? Sebenarnya sih anak yang 500 juta ini mereka pada nggak protes sih, Pak. Maksudnya mereka karena namanya ngelawan bapaknya sendiri, Pak. Nggak bisa dia. Kalau saya bisa protes. Kok saya dikasih 500, anak kasih 1 M. Jadi caranya kalau uangnya 2 M transfer ke sini sama dulu, Pak. Itu cara kerja yang benar. Kalau enggak, nggak ada protes, iyalah mau lawan bapaknya sendiri. Daripada hilang 500 juta, bagus diam, kan begitu. Iya, baik Ustadz. Berarti jadi kemudian gini Ustadz, ini kan udah dibagi-bagi, nanti saya akan coba bicarakan kalau memang itu harus saya bagi, saya akan coba jalankan itu sesuai dengan nasihat Ustadz. Iya, Bapak transfer ke saudara-saudari. Benar. Cuman gini Ustadz, kan hari-harinya kan berlalu nih Ustadz ya. Nah, kemudian saya ingin berniat menjual nih Ustadz. Yang aset saya nanti saya juga akan transfer bagiannya saudari-saudari tersebut Ustadz. Nah, tapi di satu sisi nih Ustadz, saya pun yang dihibahkan ini setelah saya minta izin untuk menjual, tapi nggak boleh dijual Ustadz aset ini gitu. Nah, ini berarti itu punya ayah kalau gitu. Itu belum itu hibahnya belum terjadi, Pak. Berarti besok ayah meninggal jadi waris itu. Awalnya gini Ustadz, awalnya udah dihibahkan dan dia udah di balik nama semua Ustadz, asetnya ini atas nama. Ya nggak apa-apa, balik nama tuh nggak mesti kita jadi pemilik, Pak. Oke. Baik Ustadz. Jadi berarti nanti walaupun nanti udah dihibahkan tapi ayah bilang ternyata, itu bukan hibah, itu cuma pinjam nama ke anak, bukan hibah itu, Pak. Gitu ya Ustadz ya. Walaupun dibilangnya seperti itu ya Ustadz ya, tapi intinya bukan hibah ya Ustadz ya. Bukan. Bapak paham laporan keuangan nggak? Hibah itu hilang dia dari neracanya pemberi masuk ke neraca penerima. Itu hibah. Okay. Jadi kalau ayah masih cawe-cawe, ngatur-ngatur, itu punya ayah itu. Meskipun udah di balik nama ya Ustadz ya. Loh Pak, Bapak beli aset pakai nama tetangga. Itu punya tetangga atau punya Bapak?
Bisa nggak baik, tetangga baik. jual suka-suka? Nggak bisa kan? Oke Ustadz, baik, baik, Iya, baik. berarti itu waris. Besok bapaknya meninggal tuh bagi waris itu semua. Baik, baik Ustadz. Berarti nanti berarti saya coba ikuti nasihat Ustadz ini. Apa namanya? Tadi saya pikirnya ini karena bapak saya udah menghibahkan itu sudah seolah jadi kayak milik saya, tapi pencerahan Ustadz ini saya Enggak, akan hibah coba. itu bukan basa-basi, Pak. Hibah itu lepas dia dari cengkeraman pemberi, masuk ke cengkeraman penerima. Kalau sudah masuk ke cengkeraman penerima, suka penerima, terserah penerima. Harusnya Meskipun penerima ini bisa jual. cara menafsirkannya masuk ke cengkeramannya penerima itu seperti apa Ustadz? Ya suka penerima. Bapak bisa jual nggak sekarang? Iya, nggak bisa karena Nah dia masih sudah, berarti ternyata Bapak nggak punya cengkeraman itu. Kan aneh. Iya, Barang-barang saya mau jual nggak bisa, itu aneh, Pak. iya benar Ustadz. Oh, barang-barang saya kok. Saya mau jual, kenapa jadi masalah? Tapi sah itu ya Ustadz, dari sisi ayah saya juga halal ayah saya melakukan itu gitu Ustadz. Iya, ayah itu nggak ngasih, Pak. Tapi dari situ walaupun dia udah berniat bilangnya hibah gitu, tapi ternyata Iya, dia sempat itu karena dia nggak paham hukum, Pak. Iya benar. Tapi beliau sempat bilang gini sih Ustadz sebelumnya. Ya udah saya hibahin, kalau kamu mau jual terserah, tapi berubah pikiran lagi gitu Ustadz. Nah itu yang saya jadi sudah. gitu ya, karena berubah pikiran ya. Makanya besok bapaknya meninggal jadi waris itu. Iya. Baik Ustadz. Silakan ke penanya berikutnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh saya nanya Pak? Urutannya siapa? Ustadz. Bentar, ini urutannya sesuai resen. Siapa operator? Mereka resen nggak? Saya belum resen dulu ya Pak Ustadz. Saya harusnya Pak Ustadz, harusnya. Siapa? Dodi. Iya. Oke, silakan. Dia sesuai resen yang di akunnya operator Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum dapat, silakan yang jatahnya resen. Silakan resen, nanti urutannya sesuai resen. Silakan, ini Pak siapa? Pak Dodi. Iya Pak Dodi. Oh iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau cerita dulu Pak Ustadz. Ayah sama ibu itu pisah tahun 2004. Oke. Pisah tahun 2004, punya anak 3. Tahun 2004 punya 3 aset itu 3. Anaknya berapa lakinya? Perempuan semua. 3 perempuan semua. Oke. Terus punya aset 3. Tanah, ruko sama isinya, sama rumah. Lanjut Pak. Punya aset 3, tanah, ruko sama isinya, sama rumah. Karena pisah sama ibu, waktu itu ceritanya biar gono gininya nggak jatuh ke tangan ibu, jadi rukonya dihibahkan ke anak 3. Terus rumahnya dikasih ibu, ayah dapat tanah. Terus 2005 menikah, punya anak. Yang nikah 2 siapa? Laki-laki. Ayah. Recording in progress. Itu yang rekam siapa? Antum sih. Di ini aja, di cut, di stop aja. Nikah. Recording stopped. Terus punya anak berapa? Tahun 2005 nikah, punya anak 2 laki-laki. Baik. Terus? Nah, yang jadi pertanyaannya, yang jadi harta waris yang mana, terus cara bagi warisnya bagaimana? Yang meninggal siapa? Itu, yang meninggal ayah, tahun 2025. 2025 ya. Berarti mau bahas kasusnya si 2025. Ya. Saat ayah meninggal, orang tua ayah ada nggak? Oh, nggak ada. Sudah wafat duluan? Sudah. Berarti istri keduanya masih hidup saat ayah wafat? Istri kedua masih hidup. Baik. Untuk anaknya yang tadi dihibahkan itu sudah balik ke 3 nama anak ini atau belum? Sudah.
Saat ayah masih hidup dulu. Saat ayah masih hidup waktu pisah sama ibu dihibahkan dikasih pakai surat notaris yang begitu-begitu sudah berubah namanya. Ketiga anak perempuan. Ketiga anak perempuan. Rumahnya juga sudah jadi nama ibu. Nah, tanahnya masih nama ayah. Oke. Baik, kalau ditanya untuk kasus 2025 nanti yang menjadi ahli waris dari laki-laki ini adalah istrinya. Itu berarti istri kedua, karena istri pertama kan sudah pisah ya. Iya. Kemudian anak-anaknya yang menjadi ahli waris ada 5. 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Karena ini semua adalah anaknya mayit. Bedanya 1 dari istri pertama, yang 1 dari istri kedua. Tapi mereka semua adalah anaknya si mayit gitu. Anaknya si 2025. Nah, istri yang kedua tadi itu dapatnya 1/8. Lalu sisa harta ini dapat diberikan ke anak laki 1 orang, 2 karena ada 2 anak lakinya. Berarti 4, anak perempuannya 1 orang 1 karena ada 3. Berarti 3. Totalnya jadinya 7 ya. Untuk bagiannya. Pecahannya di situ penyebutnya 8. 1/8 dari 8, 1 sisa 7. Nah, 7 bagi 7 hasilnya pas. Berarti istrinya dapat 1/8. Anak lakinya masing-masing tadi 2/8. Anak perempuannya masing-masing 1/8. Sehingga apapun hartanya si 2025, mau wujudnya tanah nanti, wujudnya uang dan seterusnya, itu dibagikan ke 6 orang ini. Istrinya dapat 1/8, anak lakinya 2/8, anak perempuannya 1/8. Dan ini tidak peduli sumber harta dari mana, itu tidak peduli. Mau dapat sebelum nikah dengan istri kedua, mau didapat sebelum nikah dengan istri pertama, mau itu dapatnya dari hasil bekerja, dari hasil jualan, dari hasil warisan, mau dapatnya dikasih teman, dikasih tetangga, nggak ada urusan. Yang penting itu adalah hartanya si 2025, miliknya si 2025, ya sudah itu jadi waris. Maaf, gimana? Maaf Ustadz, mau nanya. Kalau ruko yang sudah dikasihkan anak-anak sama rumah yang sudah dikasihkan ibu, itu masuk harta waris enggak Ustadz? Itu ada di neracanya si 2025 atau tidak? Kalau bukan harta beliau ya bukan, Pak. Poinnya adalah itu hartanya si 2025 atau bukan. Kalau itu bukan hartanya si 2025 ya bukan waris, Pak. Karena yang dihibahkan itu sama yang dikasihkan istri yang pertama itu, kata paman-paman itu masih punya ayah gitu. Makanya, apa buktinya kalau itu masih punya ayah? Buktinya nggak ada Ustadz. Kalau suratnya atas nama anak-anak hibah ada. Begini Pak, yang bisa menjual tanah itu siapa? Ayah atau si anak? Ayah atau si istri yang pertama? Kalau kondisi sekarang karena ayah sudah meninggal, yang bisa menjual ya yang hibah anak-anak. Enggak, yang saat rumah, ayah masih hidup. Ini kita kan bahasnya yang bahas ya yang sudah dikasih ke istri pertama dan anak dari istri pertama kan Pak? Iya. Betul. Ya kalau itu sudah diberikan ke mereka kan bukan punya ayah lagi itu. Berarti bukan waris itu Pak. Iya. Jadi kerangka dasarnya waris adalah sama, HP ini yang beli saya. Kalau HP ini saya kasih ke teman saya, ini kira-kira jadi waris enggak kalau saya meninggal? Enggak Pak. Enggak. Yang beli saya, betul. Kalau HP ini pakai sertifikat, ya nanti kemudian saya berikan ke teman. Sudah, ini punya kamu, untuk kamu. Saya meninggal, ini sudah tidak ada di dalam neraca saya. Maka dia bukan waris. Oke. Terus satu lagi, pas ayah mau meninggal itu, kata paman sempat
sempat bilang kalau rumah tanah yang tadi itu dikasih ke istri sama anak laki-laki 2. Yang mana? Rumah tadi? Tanah yang Oh, tanah. sempat ya, yang tanah itu nggak mau dibagi waris gitu. Tanah itu dikasih ke istri sama anak laki 2. Iya. Ucapan itu Sempat berpesan gitu. Ucapan Ya, Pak. itu batal demi hukum, diabaikan saja, Pak. Oh, tapi almarhum ayah sempat pesan gitu. Oke, saya jawab kenapa batal demi hukum, Pak ya. Iya, Pak. Karena Allah punya keinginan A, si pewaris punya keinginan B. Dua keinginan ini bertolak belakang. Yang disuruh ngalah Allah atau pewaris? Pewaris. Nah, sudah. Ya. Warisan itu wasiat dari Allah. Fikih waris itu keinginannya Allah. Allah pengennya nanti kalau orang ini meninggal baginya seperti yang di layar. Istri ada, anak laki dia ada, anak perempuan dia yang 3 sana ada jatahnya. Itu kemauan Allah. Pewaris bilang, besok kalau saya meninggal, nggak usah ikut aturan Allah, ikut aturan saya. Yang disuruh ngalah siapa? Allah atau pewaris? Pewaris. Nah sudah, makanya omongan dia diabaikan saja. Batal demi hukum. Oh, iya. Karena kalau Bapak mau memenangkan ucapan pewaris, konsekuensinya kita bilang sama Allah, kami nggak pakai aturannya ya Allah. Kami nggak mau dengar ini. Karena kami dengar Bapak kami gitu. Itu konsekuensinya, Pak. Ketika dua keinginan bertolak belakang. Jadi Bapak kasih itu si anak perempuan tadi berarti saudara seayah Bapak kan? Masing-masing 1/8, 1/8. 3/8 jatah mereka dari tanah itu. Nggak boleh dimakan sendiri. Gitu. Baik, itu ya. Nanti silahkan diselesaikan. Dan Bapak Ibu, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. untuk kesempatan yang sudah bergabung. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.